Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di depan saya sudah ada Rocky E-Smart Hybrid 2025. Seperti apa fiturnya? Simak videonya hingga selesai. Nah, kita sudah kenal ya, Daihatsu Rocky ini adalah saudara kandung dari Toyota Race. Pada ajang Gias 2025 diperkenalkan Rocky bukan sembarang Rocky, tapi ini adalah Rocky dengan E-Smart Hybrid. Untuk harganya sendiri ini menarik karena dibanderol dengan harga yang bikin shock ini ya. Nggak nyampe 300 juta alias 290 jutaan nih. Itu murah dan ini merupakan mobil hybrid dengan harga termurah terutama dari Jepang. Tumben nih Jepang harganya murah-murah. Takut ya. E-Smart Hybrid pada Rocky berbeda dengan pada hybrid yang umum seperti yang ada di Toyota. Ini mirip-mirip dengan e-Power-nya Nissan. Jadi mesinnya sebagai genset saja, alias penggerak murninya itu motor listrik. Menggunakan mesin bensin 1200 cc 3 silinder yang fungsinya sebagai generator atau genset aja dan memiliki motor listrik ya AC Synchronous motor. Tenaganya 106 PS dan torsinya 170 Nm. Transmisinya CVT Trans-Cycle Hybrid. Menggunakan baterai berkapasitas 0,74 kWh ya, memang kecil ya hitungannya. Jenisnya lithium ion. Nah, dia efisiensi BBM-nya di Jepang di sana 28 km per liter atau JC08-nya di 34,8 km per liter. Untuk emisi CO2-nya 83 gram per kilometer, itu sangat rendah sekali. Mobil ini langsung CBU dari Jepang. Ingat ya, dari mana? Dari Jepang ya, bukan dari Thailand atau dari India. Ini Jepang nih, harusnya lebih rapi. Nanti kita lihat ya. Dari segi desain memang sama dengan Rocky yang lainnya, namun warnanya nih, ini berwarna biru dan Daihatsu-nya logo D-nya ada birunya. Dia menggunakan grill dengan aksen piano black serta di atasnya sudah ada adasnya. Nih, adasnya 2 biji tuh, matanya seperti itu. Keren ya. Untuk lampunya sudah LED di sini. Ini made in Jepang, by the way catnya bagus banget tuh ya. Dan di sini sudah ada sensornya di bagian depan ini. Tidak ada DRL karena DRL itu miliknya yang di sini ya, miliknya Toyota Race. Nah, untuk velgnya sayangnya yang masuk ke Indonesia ini single color seperti ini berwarna silver. Jadi kesannya ini tipe terendah padahal tipe tertinggi. Jadi PR utama kalian adalah ganti velg. Ukurannya 16 inci dengan ban 185 per 65 R18. Ini agak donat tibanya. Jadi kalau mau dinaikin ke 18 masih oke banget sebenarnya ya. Menggunakan ban Dunlop. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang tentunya masih tromol. Ada emboss E-Smart Hybrid, menandakan kalau mobil ini hybrid, tapi bukan hybrid biasa yang tadi saya jelaskan. Nah, ini dia interior dari Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. 290 jutaan dapat hybrid mobil Jepang. Aduh, luar biasa sih ini ya. Oke, yang pertama bagian dashboardnya memang masih material keras, tapi lihat ya. Kalau dari Jepang itu kayak koko gini nggak sih? Tuh, rapi ya. Bagian-bagian sambungannya tuh. Bukan berarti produksi lokal itu enggak, karena bagus juga, bagus. Lalu di sini termasuk ke door trim materialnya keras tentunya ya, sama dengan Rocky. Ada aksen oranye-oranye di sini sama dengan Rocky lagi atau Toyota Race tipe G. Ada stitching warna oranye lagi di bagian joknya. Joknya tentunya belum kulit dan sama seperti Rocky juga. Ada aksen seperti ini. Cockpitnya ini hampir mirip, bukan hampir mirip, ini plek-ketiplek dengan Toyota Race atau Rocky yang dijual di Indonesia ya. Dia driving oriented, jadi ini bagian head unitnya agak miring ke driver supaya driver lebih nyaman mengemudikan mobilnya. Lalu untuk setir, di sini setirnya polos, tidak dibalut dengan kulit. Ini mudah-mudahan nanti facelift mungkin dikasih setir yang sudah dibalut dengan kulit, atau mungkin alternatifnya ya disarungin ya, karena ini masih bahan biasa seperti ini. Biasanya ini trondol-trondol karena kalian kan megang kimia gitu ya ke sini. Polos di sini, iya. Terus adasnya di mana? Nanti saya jelasin, oke?
Dan untuk posisi duduknya, layaknya SUV, bonet terlihat utuh di sini seperti ini. Jadi Anda memperlihatkan semua jalan. Lalu untuk pengaturannya maju mundur recline untuk jok driver ini sudah ada dan naik turun meskipun secara manual, belum elektrik lah ya di kelasnya, kecuali dari Cina mungkin. Nah, untuk setir seperti tadi dan tentunya sudah bisa tilt steering. Ya, belum teleskopik. Nah, terus kenapa minta teleskopik di kelas ini? Nah, di balik kemudinya di bagian kanan ini ada lampu yang tentunya sudah ada autonya, dan di sini ada pengaturan wiper layaknya mobil Jepang. Untuk instrumen cluster ini hampir mirip dengan Rocky atau dengan Toyota Race pada umumnya, sudah fully digital untuk menampilkan ADAS-nya, untuk menampilkan speedometer, tachometer secara digital dan bisa diganti-ganti seperti di layar kaca Anda. Nah, di kanannya terdapat untuk ADAS-nya. Jadi ADAS-nya di sini ada untuk anti tabrak, ya apa yo, ya ada pre-collision system dan lain-lain yang sama dengan di Rise, tapi di sini belum ada adaptive cruise controlnya ya. Jadi ADAS-nya ini berbeda dengan di Toyota Rise. Dan di sini ada off traction control, ada S pedal. Ini S pedal ini pedalnya seperti i-pedal gitu ya pada Nissan. Kok mirip-mirip Nissan ini ya. Dan di sini terdapat pengaturan yang sudah auto recreatable. Lalu untuk pembukaannya autonya bagian driver only. Nah, AC tentunya sudah auto climate control. Ada temperaturnya. Nah, ini bagian power engine-nya dia berwarna biru. Untuk transmisi tentunya dia menggunakan transmisi single ya. Namun ini masih identik dengan Rise atau Rocky yang sekarang kalian miliki nih. PRN D dan B. B ini apa? Engine brake ya, supaya lebih bagus lagi untuk menambah daya baterainya. Jadi baterainya Rocky ini dicas dari mesin atau yang genset itu yang 1200 cc plus juga dari regenerative braking. Nah, ini makanya ada engine brake. Tidak ada wireless charger di sini, ada USB A dan di sini ada power outlet. Ada 2 buah dummy, nggak tahu ini dummy apa. Dan di sini ada electric parking. Nah, ini yang beda dengan Rise ya. Dan ada auto hold-nya. Di sana udah electric parking nih, Rise, Rocky. Kok di kita belum? Mudah-mudahan dengan masuknya ini nanti akan ada facelift electric parking, betul nggak? Kalian tuh ya ngarep terus. 2 buah cup holder, ruang penyimpanan lagi, dan ini menggunakan material kulit. Kami suka. Airbag sudah lengkap hingga ke bagian pilarnya, artinya airbagnya ada 6 biji. Lalu untuk sun visor dia sudah ada kaca dandanya, namun belum ada lampu dandanya. Ya, belum ada ya. Dan di sini ada lampu kabin yang masih berwarna kuning. Nah, ini harusnya nyala nih kalau posisi di belakang tidak pakai seat belt. Jadi nggak pakai seat belt dimarahin sama mobilnya. Spion tengah yang manual dimming di sini, sensor untuk ADAS-nya. Head unitnya ini besar. Ini head unitnya berbeda dengan yang ada di Rocky saat ini. Sepertinya begitunya. Ini gede banget nih head unitnya. Atau sama? Tentunya sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan Bluetooth udah ada. Terus minta apa lagi? Dan tentunya bisa memperlihatkan kehybridan di layarnya. Keren banget deh Daihatsu di Jepangnya. Di sini juga keren. Sekarang udah mulai masukin nih. Oke, kita ke keduanya yuk. Ini enaknya Rocky. By the way, kedap ya. Nah, ini ada alarmnya, security, kasih tahu. Nah, ini row keduanya. Saya tingginya 176 cm, berbeda 1 cm dengan Om Fitra. Untuk legroom masih ada sisa ruang. Ini posisinya mengemudikan saya ala-ala sedan tadi ya, agak mundur banget. Masih ada sisa ruang 4 jari. Paha Anda tersanggah lumayan baik. Kaki bisa masuk ke kolong jok driver. Headroom masih ada sisa ruang sekitar 5 jari. Layaknya Rocky. Nah, di tengah ini juga terdapat USB tipe A ya, 2 biji. Lumayan, dan headrestnya ada 3, tidak ada armrestnya, sudah mendukung Isofix, ada airbag lagi di situ, dan nggak ada faktor hiburan. Ini mobil anak muda sih ya.
hiburannya kebut-kebutan kali. Dan ada untuk pegangan tangan yang soft opening. Nah, ini interior keseluruhan dari Rocky E-Hybrid, E-Smart Hybrid. Gimana menurut Anda, bagusan ini atau bagusan Rise? Oke, kita ke bagian belakangnya yuk. Nah, ini dia bagian belakangnya. Warnanya birunya ini sampai ke sini, dan ini berwarna hitam, ada tambahan daging seperti ini. Kami suka ya, jelas, karena ini nanti bisa lebih terang di dalam gitu ya. Untuk visibilitas juga lebih enak. Ada tambahan daging lagi di sini. Di atas ada sharpin antena, ada roof spoiler, ada high stop mount lamp, kucutan di sini. Lalu ada juga defogger, wiper belakang ada, logo Daihatsu-nya kebiru-biruan. Ada Smart Hybrid, E-Smart Hybrid, dan ada Rocky. Nah, ini beda ya, kan sama-sama E-Smart Hybrid antara Daihatsu dengan Suzuki. Nah, pada Suzuki itu pakai SHVS, pada ini beneran hybrid. Ya, semacam di Nissan e-Power. Kamera mundur juga ada, knalpot masih ada karena mobil ini hybrid. Untuk membuka bagasinya, tentunya tombolnya sudah elektrik dan belum elektrik power tailgate. Jangan berharap kebanyakan deh ya. Nah, ini bagasinya sama dengan Rocky yang dijual sebelumnya di Indonesia atau yang sekarang yang non hybrid. Ada lampunya juga di sini. Ada ruangan lagi. Nah, berbeda dengan Rocky dan Rise, di sini tidak ada ban serep, namun dikasih aki. Kenapa masih pakai aki? Karena untuk menyalakan lampu itu masih pakai aki, dan starter juga seharusnya masih pakai aki. Kami nanti akan tes drive deh kalau sudah ada fullnya. Oke, kita tentunya penasaran dengan isi di dalam bonetnya. Ada apa sih? Seperti apa kehybridannya ya? Kita lihat nih. Oke, membukanya enteng. Tentunya belum elektrik atau belum menggunakan pegas. Elektrik, keren banget ya bisa elektrik. Nah, ini untuk keseluruhannya. Akinya tadi di belakang ya, diumpetin. Jadi nanti nyari akinya di sini. Mesin bensinnya 1200 cc ini. Dan ini untuk motor listriknya yang tadi spesifikasinya sudah saya sebutkan di depan tadi. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Keren gak nih mobil ini? Teknologi ya, cakep ya Daihatsu. Oke, demikian video review singkat kami tentang Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video quick review, bahkan review lengkap selanjutnya. Jangan lupa di subscribe.